Anda masih bersama kami di Berita Bandung dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Gempa mengguncang Garut Rabu malam lalu, 25 rumah warga di Kecamatan Pasir Wangi mengalami kerusakan. Sebuah ladang ganja berisi ratusan pohon ditemukan di kawasan cagar wisata Situ Cangkuang, Leles, Garut. Tak ada jembatan, seorang ibu hamil di Bungbulang, Kabupaten Garut harus bertaruh nyawa ditandu warga menyeberangi sungai Cirompang yang deras. Seorang ibu hamil harus ditandu menyeberangi sungai yang berarus deras di Kabupaten Garut agar bisa dirujuk ke rumah sakit untuk melahirkan. Warga terpaksa menempuh cara yang berbahaya karena jembatan yang harusnya bisa dilewati sudah sejak tahun lalu ambruk terbawa banjir. Sejumlah warga desa Guna Mekar, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut berjuang menantang maut menandu ibu hamil bernama Siti Sopiah untuk dirujuk ke rumah sakit dengan menyeberangi sungai Cirompang yang berarus deras. Dengan tandu yang terbuat dari bambu dan kain sarung, Siti Sopiah ditandu oleh 4 orang warga. Mereka terpaksa harus menyeberangi sungai dengan arus yang deras karena sang pasien harus dirujuk ke RSU Pamengpe. Jembatannya itu diterjang banjir, sehingga saya sama istri saya nggak bisa nyebrang. Jadi totalnya Pak, nggak bisa diseberangi itu jembatannya Pak? Total nggak bisa diseberang. Beruntung nyawa ibu dan bayinya selamat dari maut dan sang bayi dilahirkan dengan kondisi sehat. Sang ibu harus dirujuk karena tidak ada tanda-tanda proses melahirkan sehingga harus ada tindakan dokter. Saya pantau dulu semalaman karena tidak ada kemajuan persalinan. Saya bawa ke rumah ke BPM saya jam pagi. Kemudian pasien dievakuasi lewat pakai tanduk ya, dibantu sama masyarakat sekitar. Warga yang sakit dan harus ditandu menyeberangi sungai Cirompang sudah terjadi beberapa kali. Jalan berbahaya ini terpaksa harus ditempuh warga karena jembatan gantung yang ada terbawa banjir pada akhir tahun lalu dan sampai saat ini belum juga diperbaiki. Warga berharap pemerintah segera membuatkan jembatan untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas warga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Kita ke informasi lain, ratusan ex-pengikut Negara Islam Indonesia atau NII di Garut berikrar kembali ke pangkuan NKRI. Kembalinya ratusan bekas anggota NII itu merupakan upaya penyedaran yang terus dilakukan agar paham NII tak terus menyebar luas di masyarakat. 104 orang bekas pengikut Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII dari berbagai kecamatan di Garut mencabut baiat sebagai anggota NII dan menyatakan kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka berkumpul di gedung RA Lasminingrat, Kecamatan Garut Kota untuk melakukan deklarasi dan ikrar bersama setelah mengikuti pawai kebangsaan yang melibatkan ratusan santri dari berbagai pondok pesantren dan para aktivis yang menampilkan kesenian budaya dan membawa bendera merah putih mengelilingi sejumlah jalan protokol di Kota Garut. Tak hanya deklarasi atau ikrar bersama, mereka juga dituntun untuk kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya dengan kembali membacakan 2 kalimat syahadat. Deklarasi kembalinya ratusan mantan anggota NII ini sudah lama ditunggu. Mereka menyatakan dengan penuh kesadaran atas penyimpangan ajaran NII dan rencana mereka melakukan perlawanan kepada kedaulatan NKRI. Deklarasi ex-NII bergabung ke Pangkuan Pertiwi dengan NKRI. Ini yang paling penting. Totalnya berapa? Yang deklarasi hari ini kurang lebih sekitar 104 orang dari berbagai macam daerah. Mereka atas kesadaran sendiri. Ya, sesungguhnya ini adalah mereka sudah sangat menunggu-nunggu kapan kami untuk dideklarasikan. Sejumlah ganjalan yang menjadi hambatan mantan anggota NII ini menyatakan kembali bergabung sebagai warga negara NKRI, yaitu adanya kewajiban membayar denda sebesar 15 juta rupiah hingga ancaman teror dari organisasi tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ya, mendapat restu untuk menjadi calon wali kota Bandung dari sang suami yang juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratia Kamil mengaku belum memutuskan untuk terjun ke politik, meski ia mengaku telah didekati 3 partai politik.
Jelang Pilkada 2024, nama Atalia Praratia Kamil mencuat setelah mendapat restu dari sang suami yang juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon wali kota Bandung. Ditemui di sebuah acara penanaman bibit pohon di kaki Gunung Gelis, kawasan Jatinangor, Sumedang, wanita yang kerap disapa Ibu Cinta itu mengaku belum tertarik masuk ke dunia politik. Meski masih mempertimbangkan pencalonan dirinya, namun Atalia mengaku telah didekati sebanyak 3 partai politik terkait bursa calon wali kota Bandung pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Melihat potensi, jadi Kang Emil menganggap bahwa saya akan mampu. Hanya tadi sebagai seorang perempuan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mamahnya Jabar, juga banyak sekali pertimbangannya ya. Jadi saya belum bisa bicara apa-apa, doakan saja yang terbaik begitu ya. Tapi sampai sejauh ini saya belum memutuskan untuk masuk ke dunia politik. Bu, tapi kalau dicalonkan siap Bu ya? Udah ada aja. Oke. Sudah ada pembicaraan di 3 partai. Ya, demikian berita Bandung hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rosdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.